Berbagai cara dilakukan untuk mengolah ikan pari dan ikan lele menjadi produk yang lebih tahan lama dan memiliki daya nilai jual lebih, antara lain dengan cara pengasapan. Ikan asap merupakan salah satu hasil olahan ikan yang banyak dilakukan masyarakat Demak, seperti masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Bona. Pada awalnya warga Desa Wonosari membuka usaha pengasapan ikan menggunakan bahan bakar berupa arang tempurung kelapa. Karena peralatan dan fasilitas bangunan yang kurang memadai, seringkali asap yang dihasilkan ataupun bau dari pengasapan ikan mengganggu warga sekitar. Melihat kondisi demikian, maka pemerintah daerah mengupayakan dibangunnya sentra pengasapan ikan yang lebih representatif. Terima kasih kami sampaikan kepada petugas PPKL, Kementerian Koperasi dan UKM yang selama ini telah setia mendampingi kami di sentra pengasapan sejak berdirinya hingga sekarang, kurang lebihnya sudah sekian tahun. Dari pendampingan tersebut telah dicapai beberapa kemajuan yang sangat menguntungkan bagi kami selaku pelaku di sentra asap indah Kabupaten Demak. Sekali lagi kami sampaikan untuk petugas khususnya Mas Anton yang selama ini telah setia mendampingi kami sejak awal berdirinya hingga sekarang. Terima kasih. Pengasapan ikan adalah salah satu bentuk pengolahan ikan, penggabungan antara penggaraman, pengeringan, dan pengasapan. Prinsip pengasapan adalah mengurangi kadar air yang merupakan media hidup bakteri. Melalui pengasapan, permukaan daging jadi kering sehingga memberi daya tahan terhadap mikroorganisme dari luar. Memasukkan unsur-unsur asap, fenol, keton, aldehid, dan lain-lain yang dapat menghambat aktivitas bakteri, enzim, kimia, dan memberi cita rasa khas serta menghambat ketengikan. Bahan-bahan baku yang digunakan adalah ikan segar dan bahan bakar atau kayu keras. Metode pengasapan pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengasapan dingin dan pengasapan panas. Pengasapan panas adalah metode pengasapan di mana ikan yang akan diasap diletakkan dekat dengan sumber asap, bersuhu 70 hingga 90 derajat Celcius. Metode pengasapan panas memakan waktu lebih singkat, yakni 2 hingga 4 jam saja. Untuk menghasilkan ikan asap yang berkualitas baik, sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan ikan asap harus diperhatikan dengan baik pula. Lokasi unit pengolahan harus bebas dari kotoran bersifat bakteriologis, biologis, fisis, dan kimia, serta perkiraan sumber kontaminasi yang potensial. Unit harus memiliki pasokan air bersih yang berkecukupan dan bermutu baik, terdapat saluran pembuangan limbah, dan ketersediaan transportasi. Denah sarana pun harus dirancang sehingga proses pengolahan berjalan lancar dan tidak mudah terjadi kontaminasi. Unit pengolahan pun harus mudah dibersihkan dengan penggunaan lantai keramik, dinding yang dapat dicuci, serta langit-langit yang kedap air untuk mencegah berkembangnya jamur. Selain itu dibutuhkan ventilasi, pintu dan jendela, sehingga udara dapat mengalir dengan lancar dan mencegah bau yang kurang sedap. Perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan dalam setiap unit pengolahan pun harus merupakan peralatan yang memenuhi prosedur operasional standar sanitasi. Artinya, mulai dari metode dan prosedur penangkapan, penanganan dan pengolahan, semuanya harus dilakukan dalam keadaan bersih dan saniter. Misalnya dalam penggunaan air dan es yang berasal dari sumber yang tidak berbahaya bagi kesehatan, peralatan yang digunakan pun harus aman dan tidak berkarat. Kalau pengolah di Desa Wonosari ini, yang masuk ke sentral baru 20 kakak. Ternyata sebanyak pengolah yang ada di desa sini itu ada 125 pengolah. Sejarah di Desa Wonosari masalah pengolahan pengasapan ikan itu pertama kali tahun 60-an lah. Dari turun-temurun sampai nenek dan cucu. Ternyata zaman dulu itu pakainya pakai jerami. Dulu pakai jerami, sampai sekarang pakai tempurung kelapa. Itu sudah modern. Ya setelah ada sentral di sini, alhamdulillah anak-anak sehat semua dan peningkatan produksi ya luar biasa. Pemasarannya semua tengkulak-tengkulak yang datang ke sini semua. Teman-teman mengharapkan sekali untuk masalah peningkatan pemasaran yang menengah ke atas. Selama ini kan masih
pemasaran lokal di daerah kabupaten-kabupaten sini seperti Purwodadi, Semarang, yang pasar tradisional. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan ikan asap, yaitu penerimaan bahan baku, pencucian, penggaraman, penyusunan ikan, pengasapan, dan penyimpanan. Bahan baku yang digunakan untuk proses pengasapan beragam, mulai dari ikan laut seperti ikan pari, ikan manyung, ikan tongkol, ikan salem, sampai ikan air tawar seperti ikan lele dan ikan patin. Cara membuat ikan asap adalah dengan pertama-tama membuat insang dan isi perut ikan terlebih dahulu dengan menggunakan alat pinset atau kawat lengkung atau ditusuk dengan kayu sate. Ikan yang akan diasap haruslah dalam kondisi baik, segar dan tidak busuk. Ikan yang busuk tentu saja tidak akan menghasilkan ikan asap yang baik dengan tekstur daging yang lembek, lengket, dan permukaan yang tidak cemerlang. Ikan ini kemudian dicuci bersih lalu ditiriskan. Kemudian nyalakan kayu bakar dalam rumah asap sampai suhunya 60 hingga 70 derajat Celcius. Ikan yang sudah ditiriskan lalu disusun pada rak pengasapan. Ikan asap yang sudah matang akan berwarna kuning kecoklatan. Keluarkan ikan dari ruang asap dan dinginkan. Proses pengasapan bertujuan untuk mengawetkan dan memberikan rasa serta warna spesifik pada ikan. Penggabungan pengawetan dengan metode lain membuat ikan asap lebih tahan lama. Sebelumnya, warga membuka usaha pengasapan ikan di area tempat tinggalnya dan membeli bahan baku ikan dari pasar ikan atau TPI sekitar. Setelah adanya sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, warga memperoleh bahan baku dan melakukan proses pengasapan pada satu tempat. Saya dan teman-teman saya merasakan enak daripada di rumah lingkungan. Yang tentunya kesejahteraan dan teman-teman saya meningkat. Cara jualannya juga cepatlah, pokoknya pembeli bisa kesini semua sendiri. Jadi saya mohon kalau sentra ini dipercepat lebih banyak. Setelah ikan selesai diasap, ikan langsung dipasarkan di depan kios. Selain melayani eceran pedagang ikan asap, sentra pengolahan ikan asap di sini juga melayani para pedagang bakul. Sebelum adanya sentra pengolahan ikan asap, warga menjalankan usaha pengasapan ikan ini sebagai home industry, industri rumah tangga yang pada akhirnya mengganggu dan meresahkan warga sekitar karena limbah asap yang dihasilkan. Gangguan ini telah hilang sejak adanya sentra pengolahan ikan asap, yang selain menjadikan lingkungan yang lebih sehat, juga meningkatkan taraf kesejahteraan warga sekitar.